Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan bocoran soal P3K Formasi Pengadministrasi Perkantoran dan beserta pembahasannya. Baik, sebelum melanjutkan ke bocoran soal ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar setiap saya mengupdate informasi terkait P3K, tips dan trik terkait P3K, dan bocoran soal terkait P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke soal pertama. Nah, ini tentang pengelolaan arsip. Seorang pengadministrasi perkantoran diminta untuk menyusun arsip sesuai metode abjad. Dalam pengarsipan tersebut, dokumen yang mengandung nama berikut harus diurutkan. Urutan yang benar adalah 1. Budi Santoso, 2. Agus Widodo, 3. Chandra Wijaya, 4. Dedi Pratama. A. Agus Widodo, Budi Santoso, Chandra Wijaya, dan Dedi Pratama. B. Budi Santoso, Agus Widodo, Dedi Pratama, Chandra Wijaya. C. Dedi Pratama, Chandra Wijaya, Budi Santoso, Agus Widodo. D. Agus Widodo, Chandra Wijaya, Budi Santoso, dan Dedi Pratama. Ya, jawabannya adalah yang A. Agus Widodo, Budi Santoso, Chandra Wijaya, Dedi Pratama. Jadi metode abjad menggunakan nama berdasarkan huruf pertama dan seterusnya secara alfabetis, yaitu A, B, C, dan D. Untuk soal yang kedua, ini tentang penggunaan perangkat lunak. Dalam membuat surat resmi menggunakan Microsoft Word, pengadministrasi perkantoran ingin menyisipkan garis tanda tangan otomatis. Fitur apa yang digunakan? A. Header and footer. B. Shapes. C. Signature line. D. Text box. Ya, jawabannya adalah yang C. Signature line. Nah, jadi fitur signature line di Microsoft Word digunakan untuk menyisipkan tempat tanda tangan secara otomatis. Untuk soal yang ketiga, nah ini tentang manajemen waktu. Anda diberi 3 tugas: menyusun laporan mingguan, mempersiapkan jadwal rapat, dan menjawab email yang bersifat mendesak. Apa langkah terbaik? A. Menjawab email mendesak, menyusun laporan, lalu mempersiapkan jadwal rapat. B. Mempersiapkan jadwal rapat terlebih dahulu, lalu menjawab email, kemudian menyusun laporan. C. Menyusun laporan terlebih dahulu, lalu mempersiapkan jadwal rapat, kemudian menjawab email. D. Menyelesaikan tugas yang membutuhkan waktu paling sedikit lebih dahulu. Ya, jawabannya adalah yang A. Menjawab email mendesak, menyusun laporan, lalu mempersiapkan jadwal rapat. Jadi prioritaskan tugas mendesak, yaitu email, kemudian tugas dengan tenggat waktu tertentu, yaitu laporan, baru tugas dengan fleksibilitas lebih tinggi, yaitu di sini jadwal rapat. Untuk soal yang nomor 4, ini tentang pengelolaan dokumen. Dalam pengelolaan dokumen, aturan untuk menjaga kerahasiaan dokumen adalah A. Membuka dokumen hanya pada komputer umum untuk mempermudah akses. B. Membatasi akses dokumen kepada pihak yang memiliki wewenang. C. Menyimpan dokumen tanpa menggunakan sistem pengamanan. D. Membagikan dokumen kepada siapa saja yang memintanya. Ya, jawabannya adalah yang B. Membatasi akses dokumen kepada pihak yang memiliki wewenang. Nah, jadi kerahasiaan dokumen harus dijaga dengan membatasi akses hanya untuk pihak yang berwenang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini tentang komunikasi resmi. Seorang atasan meminta Anda untuk menyusun surat dinas kepada instansi lain.
elemen mana yang tidak boleh dilewatkan dalam surat tersebut? A. Kop surat dan nomor surat. B. Tanda tangan pengirim. C. Penutup dan lampiran. D. Catatan kaki pribadi. Ya, jawabannya adalah yang A. Kop surat dan nomor surat. Nah, jadi kop surat dan nomor surat adalah elemen wajib dalam surat dinas untuk menunjukkan keaslian dan asal surat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini tentang penyelesaian masalah. Seorang rekan kerja meminta bantuan Anda untuk menyelesaikan laporan, tetapi Anda memiliki tugas penting dengan tenggat waktu hari ini. Apa langkah terbaik? A. Menolak membantu karena tugas Anda lebih penting. B. Membantu rekan terlebih dahulu lalu menyelesaikan tugas Anda nanti. C. Memprioritaskan tugas Anda kemudian membantu rekan jika waktu memungkinkan. D. Melaporkan situasi kepada atasan agar rekan Anda diberi sanksi. Ya, jawabannya adalah yang C. Memprioritaskan tugas Anda kemudian membantu rekan jika waktu memungkinkan. Nah, jadi tugas utama Anda memiliki prioritas, tetapi membantu rekan jika ada waktu mencerminkan kerjasama tim yang baik. Nah, untuk soal yang ketujuh. Nah, ini tentang penggunaan teknologi. Seorang pengadministrasi perkantoran diminta untuk membuat tabel interaktif yang dapat dihitung secara otomatis. Perangkat lunak apa yang paling tepat digunakan? A. Microsoft Word. B. Microsoft Excel. C. PowerPoint. D. PDF Reader. Ya, jawabannya adalah yang B. Microsoft Excel. Nah, jadi Microsoft Excel ini memiliki fitur tabel dan fungsi formula otomatis yang ideal untuk pembuatan tabel interaktif. Untuk soal nomor 8, ini tentang pengelolaan konflik. Anda dan rekan kerja memiliki pendapat berbeda tentang cara menyelesaikan tugas. Apa langkah terbaik untuk menyelesaikan konflik ini? A. Menyampaikan pendapat Anda dengan tegas tanpa mendengarkan rekan. B. Meminta bantuan pihak ketiga untuk memutuskan. C. Mendiskusikan perbedaan secara terbuka untuk mencari solusi bersama. D. Mengikuti pendapat rekan kerja untuk menghindari konflik lebih lanjut. Ya, jawabannya adalah yang C. Mendiskusikan perbedaan secara terbuka untuk mencari solusi bersama. Nah, jadi diskusi terbuka membantu menemukan solusi terbaik tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Untuk soal nomor 9, ini tentang manajemen rapat. Seorang pengadministrasi diminta untuk mengatur rapat mingguan. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? A. Menyiapkan konsumsi untuk peserta rapat. B. Mengirim undangan rapat kepada semua peserta. C. Memastikan ruang rapat tersedia dan sesuai kebutuhan. D. Menyusun notulen rapat sebelum acara berlangsung. Ya, jawabannya adalah yang C. Memastikan ruang rapat tersedia dan sesuai kebutuhan. Nah, jadi langkah pertama adalah memastikan lokasi rapat tersedia sebelum mengirimkan undangan kepada peserta. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini tentang pengelolaan surat masuk. Seorang pengadministrasi menerima surat masuk yang ditujukan untuk divisi tertentu. Apa langkah yang paling tepat? A. Menyimpan surat di arsip tanpa tindak lanjut. B. Membuka surat, membaca isinya, lalu mendistribusikan. C. Mencatat dalam buku agenda dan mendistribusikan kepada divisi terkait. D. Memberikan surat kepada atasan untuk ditangani langsung. Ya, jawabannya adalah yang C.
C. Mencatat dalam buku agenda dan mendistribusikan kepada divisi terkait. Nah, semua surat masuk harus dicatat dalam agenda dan diteruskan kepada pihak yang berwenang sesuai prosedur. Untuk soal nomor 11, ini tentang manajemen dokumen digital. Dokumen digital harus diberi nama yang jelas dan mudah dikenali, mana yang merupakan contoh penamaan file yang paling tepat. A. File 1.docx dokumen _akuntansi.docx. C. Akuntansi _2024_Maret.docx. D. Untitled.docx. Ya, jawabannya adalah yang C. Akuntansi _2024_Maret.docx. Nah, nama file harus mencerminkan isi dokumen mencakup deskripsi, tahun, dan tanggal jika relevan. Untuk soal yang nomor 12, ini tentang pembuatan laporan. Anda diminta membuat laporan bulanan. Bagian mana yang biasanya dimasukkan dalam laporan tersebut? A. Ringkasan kegiatan, data pendukung dan kesimpulan. B. Daftar nama peserta rapat. C. Catatan informal dari aktivitas sehari-hari. D. Salinan semua email yang diterima. Ya, jawabannya adalah yang A. Ringkasan kegiatan, data pendukung, dan kesimpulan. Nah, jadi laporan bulanan umumnya mencakup ringkasan kegiatan, data pendukung, dan kesimpulan untuk evaluasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Ini tentang komunikasi email profesional. Apa yang harus dilakukan saat mengirim email resmi ke rekan kerja? A. Menggunakan bahasa santai dan informal agar lebih akrab. B. Mengirimkan email dengan isi singkat tanpa salam pembuka. C. Memastikan subjek email jelas dan isi email sesuai konteks. D. Mengirim email tanpa tanda tangan atau informasi pengirim. Ya, jawabannya adalah yang C. Memastikan subjek email jelas dan isi email sesuai konteks. Nah, jadi email profesional harus memiliki subjek yang jelas, isi yang relevan, serta menggunakan salam dan tanda tangan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Ini tentang pengelolaan konflik administratif. Seorang kolega sering meminta Anda melakukan tugas tambahan yang bukan bagian dari tanggung jawab Anda. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Menolak langsung tanpa memberikan alasan. B. Mengerjakan semua tugas tambahan untuk menjaga hubungan baik. C. Mendiskusikan batasan tanggung jawab secara sopan dan profesional. D. Melaporkan kolega kepada atasan tanpa berkomunikasi lebih dulu. Ya, jawabannya adalah yang C. Mendiskusikan batasan tanggung jawab secara sopan dan profesional. Nah, jadi untuk menyampaikan batasan tanggung jawab secara sopan adalah cara terbaik untuk menjaga hubungan kerja baik sambil tetap fokus pada tugas utama. Nah, untuk soal yang nomor 15, ini tentang etika kerja. Anda menemukan dokumen perusahaan yang sifatnya rahasia tertinggal di meja umum. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan? A. Membaca isi dokumen untuk memastikan isinya tidak penting. B. Menyerahkan dokumen kepada pihak berwenang atau atasan. C. Membiarkan dokumen di tempatnya karena bukan tanggung jawab Anda. D. Membawa dokumen pulang untuk diamankan. Ya, jawabannya adalah yang B. Menyerahkan dokumen kepada pihak berwenang atau atasan.
Nah, jadi sebagai pengadministrasi, menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen perusahaan adalah tanggung jawab yang penting. Nah, itulah bocoran soal kali ini. Semoga soal-soal ini membantu Bapak Ibu untuk persiapan tes P3K. Semangat terus, semoga Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN penuh waktu tahun ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.